Seperti yang kita tahu, banyak tim-tim Eropa yang akhirnya kembali memakai jasa mantan pemainnya untuk dijadikan direktur olahraga. Itu dilakukan karena klub tahu jika pemain yang ditunjuk pasti sangat mencintai klub tersebut. Maka dapat dipastikan ketika ditugaskan menjadi direktur olahraga, mantan pemain itu pasti akan serius dalam mengemban jabatannya. Seperti yang saat ini dilakukan oleh Paolo Maldini bersama AC Milan. Bersama Maldini, kini Milan mulai menemukan performa terbaiknya, hingga akhirnya menjadi penantang gelar Liga Champions musim ini. Ya, setelah menjuarai Scudetto pada tahun 2011 lalu, perlahan kekuatan AC Milan mulai berkurang. Hal itu terjadi karena mereka malah menjual beberapa pemain pentingnya ke tim lain, seperti contohnya Thiago Silva dan Zlatan Ibrahimovic, yang saat itu dilepas ke Paris Saint-Germain. Padahal dua pemain tersebut adalah salah satu faktor mengapa AC Milan bisa berkuasa di Serie A. Namun itu tetap harus dilakukan karena pada saat itu keuangan AC Milan dalam masalah, sehingga menjual pemain bintang adalah solusinya. Momen itulah yang tampaknya menjadi awal AC Milan menjadi tim mediocre. Bagaimana tidak, mereka selalu kesulitan dalam persaingan gelar juara. Di Serie A mereka kalah dengan Juventus. Sementara saat bermain di Eropa, hasilnya sama saja. Karena AC Milan seperti kehilangan mentalnya saat bermain di ajang benua biru tersebut. Tentu ada beberapa faktor mengapa hal itu bisa terjadi. Dan salah satu faktor terbesarnya adalah kesalahan Milan dalam merekrut pemain. Masa suram AC Milan terus berlanjut pada musim 2018-2019. Tak mau terus melihat kondisi AC Milan seperti ini, manajemen kemudian melakukan beberapa perombakan di sektor direktur olahraga. Saat itu Leonardo yang menjabat sebagai direktur olahraga akhirnya dipecat karena sebelumnya berselisih dengan Ivan Gazidis. Pihak manajemen kemudian menunjuk Paolo Maldini sebagai penggantinya. Legenda AC Milan itu kemudian resmi bertugas mulai musim 2019-2020. Dalam awal-awal masa tugasnya, Maldini langsung melakukan beberapa gebrakan. Gebrakan yang paling mencolok adalah soal transfer pemain. Salah satu pemain yang langsung didatangkan Maldini saat itu adalah Rafael Leao. Leao didatangkan dari Lille untuk mengisi slot di lini depan. Semua orang sebelumnya pasti tidak mengerti siapa Leao. Tapi berkat keyakinan Maldini, pemain asal Portugal itu kini resmi menjadi bintang baru bagi AC Milan. Rafael Leao! Scrambling back, Leao. Leao! Second time too. Queuing up at the far post and it's knocked in by Rafael Leao. A towering header. Setelah Leao, Maldini kemudian lanjut mencari pemain yang sekiranya pantas bermain untuk timnya. Dalam memilih, ia mengedepankan pemain yang benar-benar bisa memberikan pengaruh kepada skuad. Pemain berikutnya yang berhasil didatangkan Maldini ke Milan adalah Sandro Tonali, Mike Maignan, hingga Olivier Giroud. Pemain-pemain itu kemudian dikombinasikan dengan pemain lain seperti Theo Hernandez, Simon Kjaer, hingga tentunya Ibrahimovic. Kerja keras dari Maldini akhirnya membuahkan hasil, karena pemain-pemain tadi akhirnya membuat AC Milan bangkit dari keterpurukan. Puncaknya terjadi pada musim lalu saat mereka menjadi juara Liga Italia. Ya, ketika itu Milan mampu mengalahkan Inter dengan persaingan perebutan juara. Karena pada klasemen akhir, I Rossoneri unggul 2 poin. The result was done and dusted by the interval. 3 first half goals would have meant an improbable 4-goal swing the way of Sassuolo, which never materialized. Performa apik dari AC Milan kemudian berlanjut pada musim ini. Meski gagal mempertahankan Scudetto, namun mereka masih berpeluang untuk meraih gelar Liga Champions. Kini mereka sudah sampai ke babak semifinal dan akan melawan Inter Milan. Jika mampu mengalahkan rivalnya itu, membuat Milan bakal kembali merasakan final setelah terakhir terjadi pada tahun 2007 lalu. Semua yang telah dicapai oleh AC Milan saat ini tentu tak terlepas dari peran Maldini. Namun selain Maldini, ada juga Stefano Pioli yang tak kalah hebatnya.
Hal itulah yang membuat legenda Milan Massimo Ambrosini memuji keduanya. Mereka, Maldini Pioli, telah menempuh jalan bersama selama bertahun-tahun. Mereka berkembang bersama, Pioli sebagai pelatih, Maldini dengan peran barunya sebagai direktur teknik. Bersama-sama mungkin Maldini dan Pioli akan bisa berkembang lagi, dan setidaknya sedikit mendekat kepada kejayaan duo Galliani-Ancelotti, kata Ambrosini pada Tuttosport. Kini, sebagai kesimpulan, AC Milan pastinya beruntung memiliki sosok seperti Paolo Maldini yang mampu mengubah tim menjadi lebih baik. Kerja dari Maldini tentu juga didasari atas kecintaannya kepada AC Milan yang merupakan tim yang pernah ia bela saat bermain dulu. Bahkan Milan adalah satu-satunya tim yang dibela oleh Maldini dalam karirnya bermain sepak bola. Jadi itulah cara Maldini menyulap AC Milan menjadi tim yang tidak bisa diremehkan musim ini.